Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fathiatna. Kali ini saya akan membahas praktek menggunakan Excel dalam uji normalitas dengan metode Lilliefors. Baik, nah dalam uji normalitas dengan Lilliefors yang harus kita perhatikan adalah pada datanya. Data harus diurutkan dari yang paling terkecil. Apabila belum diurutkan, teman-teman bisa mengurutkan terlebih dahulu. Ini data sudah saya urutkan. Kalau belum diurutkan, bisa disortir. Di sini ya, disort. Nah, ini ya, bisa diurutkan dari yang paling kecil. Baik, kemudian saya masuk ke, kita lihat dengan statistik ujinya. L itu adalah maksimum FZI dikurangi SZI. Nah, berarti kita butuh apa nih? Kita butuh ZI, kita butuh FZI, kita juga butuh SZI, baru L-nya. Baik, sekarang saya akan mencari ZI. ZI itu adalah XI dikurangi X bar dibagi dengan S atau standar deviasi. Dalam hal ini, berarti kita butuh nilai X bar dan kita butuh nilai S. Baik, saya mencari dulu nilai X bar. X bar itu apa sih? Rata ya. Rata. Kemudian standar deviasi. Saya buat di sini. Baik. Nah, rata itu dicari dari sama dengan average dalam kurung. Nah, yang bagian yang akan kita blok itu adalah bagian yang kita cari rata-ratanya. Teman-teman harus dilihat dulu pada masing-masing laptopnya ya, masing-masing. Karena di sini ada yang menuliskan dengan titik koma, ada yang menuliskan dengan koma. Baik, saya gunakan atau kalau tidak di blok ya, di blok dari sini. Kita tarik saja. Baik, sampai sini ya. Nah, ini kita buat tanda tutup kurung. Jadi B4 sampai B23. Nah, diperoleh rata-ratanya adalah 64,9. Kemudian standar deviasi sama dengan STDEV. Ya. Sama, kita plot. Enter, diperoleh standar deviasinya adalah 15, sekian-sekian. Nah, berarti kita punya rata di B24 dan standar deviasi di B25. Langkah selanjutnya, kita tentukan nilai ZI. ZI itu adalah XI dikurangi X bar dibagi dengan S. Kita tulis sama dengan XI-nya adalah B4 dikurangi, ini berarti dalam kurung ya, maaf, dalam kurung B4 dikurangi X barnya adalah, X barnya B berapa? B24, B24 tutup kurung dibagi dengan B25. Oke, kita enter dulu. Nah, hasilnya ini. Teman-teman bisa dicermati di buku. Ya, sambil disimak pembahasan uji normalitas kita kemarin. Kalau kita enter ke bawah begini, ya, loh, apa yang terjadi? Kenapa ini nilainya 0? Coba kita cek, ini kenapa nilainya 0? Ya, nah, ternyata di sini adalah B5 dikurangi, ya, saya cek dulu. Ini adalah B5 dikurangi B25 dibagi B26. Yang sini B26 dibagi B27. Artinya berarti kan itu bergerak ya. Bergerak, padahal yang kita butuhkan hanya B24 dan B25. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, kita kunci di sini. Nah, kita tuliskan dolar. Kuncinya pakai dolar ya. Kunci.
pakai gembok ya. Kemudian di sini juga sama, kita beri dolar. Jadi karena kita hanya fokus pada B24 dan B25, tidak bergerak. Nah, maka kita enter. Nah, setelah itu baru kita copy ke bawah. Oke, keluar ya. Baik, sangat mudah sekali untuk mencari nilai ZI. Langkah selanjutnya berarti kita cari nilai FZI. FZI. Baik, FZI itu adalah nih, proporsi Z yang kurang dari sama dengan ZI atau distribusi normalnya ya, yang di bawah kurva normal. Nah, dengan menggunakan Excel itu sangat mudah sekali, tinggal kita tuliskan sama dengan norm dis. Ini ya, norm dis ya. Ini norm dis, DIST, kemudian dalam kurung Z-nya. Ini kita lihat di bawahnya kan ada cara penulisannya. Z-nya kan ini. Nah, tinggal kita tutup kurung, enter. Nah, begitu saja. Norm dis, kemudian blok bagian yang akan kita cari distribusi normalnya atau luasan di bawah kurva normalnya. Oke, baik, sudah. Langkah selanjutnya kita butuh SZI. SZI itu adalah proporsi, baik ya, proporsi ya teman-teman. Nah, proporsi ini kalau dia nilainya sama, maka kita tuliskan di bagian yang bawah. Tetapi kalau nilainya itu tidak sama, maka kita hitung dengan cara 1/per ya, atau dengan cara ini. Di bagian nomornya dibagi dengan banyaknya data keseluruhan. Ini banyaknya data keseluruhan berapa? 20 ya. Baik. Sehingga di situ saya menggunakan fungsi if. Fungsi if sama dengan if dalam kurung jika B2 ini ya, B4 sama dengan B5, maka kita tuliskan di E5. Ya, di E5. E5. Jadi kalau ini sama, maka kita tuliskan di E5-nya. Tetapi kalau dia tidak sama, berarti kita hitung proporsinya. Bagaimana cara menghitung proporsinya? Berarti ini 1 tuh A4 ya. Berarti A4 dibagi dengan banyaknya data adalah 20. Nah, dipahami lagi ya. B4 sama dengan B5, maka dituliskan di E5. Kalau tidak berlaku ini, maka A4 dibagi dengan banyaknya seluruh data, 20. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita lihat di sini FZI ada, SZI ada, maka kita tentukan FZI dikurangi ya, FZI dikurangi SZI. Atau kita langsung buat mutlaknya. Begini. Nah, tanda mutlak itu bisa dicari pakai absolut ya, sama dengan ABS dalam kurung FZI dikurangi SZI. Tutup, kita beri, kita enter. Oke, nilainya selalu positif. Kemudian kita tarik. Nah, kemudian kita cari nilai Lmax. Ya, dituliskan di sini Lmax. Lmax sama dengan maksimum dari data ini tadi. F4 sampai F23.
tutup. Nah, kita peroleh ini adalah L hitungnya 0,09. Nah, kemudian L tabel kita lihat di tabelnya. Nah, kita pakai L tabel ini ya, kemarin kita bahas di uji normalitas, uji Lilliefors. L tabelnya misalkan kita pakai 0,05. Ya ini ya, 0,05 dengan banyaknya data ada 20, berarti 0,19. Nah, apabila banyaknya data itu lebih dari 30, maka kita bagi atau kita lihat dulu alfanya berapa. Misalkan alfanya 0,05, banyaknya data ada 35, maka dicari dari 0,086 dibagi akar 35. Begitu caranya. Nah, baik di sini kita pakai alfanya 0,05, banyaknya data 20, diperoleh L tabelnya adalah 0,190. Masuk ke sini L tabelnya adalah 0,190. Yang artinya bahwa daerah kritisnya kan yang lebih besar ya daripada L tabel. Ya, lebih besar dari 0,19. Berarti di sini bukan anggota daerah kritik. Sehingga keputusan ujinya H0 diterima. Keputusan uji H0 diterima. Oke. Atau kalau tidak, kita menggunakan fungsi if ya. Jika L tabelnya atau jika L max if. Gini, kalau kita pakai fungsi if ya, sama dengan if apabila L max-nya ini lebih dari L tabel ya, maka H0 ditolak. Kalau tidak, H0 diterima. Ini dikasih tanda petik. Enter. Oke. Ya, H0 diterima. Baik, keputusan uji H0 diterima, maka kesimpulannya adalah populasi berdistribusi atau sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.